Selamat datang kembali di Tony FS. Kembali Tony FS membacakan sebuah tweet horor dari Oma Swung, akun Twitter @bekti 08197726 Hunian Angker. Hunian yang beralih fungsi menjadi penginapan ternyata banyak menyimpan kisah seram di dalamnya. Cerita ini berdasar kesaksian kakak temanku yang bekerja di sebuah penginapan. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya Hunian Angker dari Oma Swung @bekti 08197726. Bismillah. Kisah ini diceritakan seorang teman yang kebetulan letak penginapan itu tidak jauh dari rumahnya. Terletak di sekitaran Maguwoharjo, arah stadion. Penulis mengskip alamat aslinya ya, karena penginapan itu masih aktif sampai sekarang. Awal tahun 2022, penginapan itu membuka lowongan kerja. Dibutuhkan 2 orang pekerja wanita, usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, untuk mengisi loker di kitchen dan laundry spray. Kebetulan waktu itu kakak dari temanku, sebut saja namanya Mbak Yati, membutuhkan pekerjaan. Mbak Yati ini sudah memiliki seorang anak, suaminya hanya kerja serabutan, sedangkan kebutuhan dapur dan lainnya semakin banyak. Maka dari itu, keinginannya untuk bekerja semakin besar. Belum lagi anaknya yang sudah mulai masuk sekolah. Waktu pandemi tahun lalu, anaknya belum sekolah, baru tahun ini, jadi biaya belum begitu banyak. Mendengar info lowongan kerja itu, bergegaslah Mbak Yati melamar dengan ditemani tetangganya yang kebetulan kerja di penginapan itu juga. Setelah menyerahkan CV lamaran, Mbak Yati sebetulnya bisa langsung bekerja hari itu juga, namun ia menolak karena belum ada temannya. Sedangkan info loker sebelumnya dibutuhkan 2 orang pekerja. Loh, kenapa Mbak? Bisa kok langsung kerja hari ini, nanti bisa dibayar di muka gajinya. Anggap saja lembur, ucap Pak Yahya, salah satu staf di sana dengan sungging senyum yang aneh. Enggak kenapa-kenapa Pak, jawab Mbak Yati, tantrum sembari melihat sekeliling penginapan di sana. Penginapan itu banyak dikelilingi pohon akasia, bambu kuning berjajar rapi di dinding pagar batako. Di tengahnya ada taman dengan gelaran rumput hijau yang terlihat estetik. Belum lagi pohon pinang yang tumbuh subur di atas rumput cipang yang nampak cantik terawat mirip madani raksasa. Semilir angin siang itu pun terasa nyaman. Tapi aneh, rasanya sulit bagi Mbak Yati melukiskan keanehan tempat itu. Saking bingungnya, Mbak Yati justru seperti linglung dan tanpa disadari, ia bicara sendiri. Walah, lah kok besar sekali. Ini istana apa omah-omahan? Ujarnya sambil melihat ke sana kemari. Sesekali kepalanya menengok ke atas. Di atas ada beberapa petak kamar yang masih terlihat kosong. Sepertinya masih dibangun, tapi sudah dalam tahap finishing. Mungkin tamunya banyak dari luar kota, jadi pemilik membangun kamar inap lagi. Penginapan itu tadinya hanya 1 lantai, dengan jumlah kamar berkisar 100 kamar, dibagi menjadi 3 kamar eksklusif, bisnis dan ekonomi. Yang membedakan harga sewa per malamnya mirip aja ya, ada tingkat levelnya gitu. Yang eksklusif, fasilitas lebih lengkap pastinya, ada AC dan wifi gratis. Sedangkan yang bisnis juga hampir sama, hanya saja ada tambahan bed apabila yang menginap beramai-ramai. Biasanya kebanyakan yang menyewa orang dari luar kota yang sedang melakukan perjalanan dinas. Kalau yang ekonomi, standarlah harga sewanya. Yang ngebedain cuma tanpa AC, hanya ada 1 kipas angin 12 inch, tapi masih ada TV-nya. Kebanyakan yang nyewa, kasih tau nggak ya? Mending gak usah aja, yang nyewa itu siapa? Ya, Mbak Yati masih dengan sikap yang sama, melihat ke atas bangunan. Penginapan itu sekarang dibangun lagi, bukan ke samping tapi ke atas. Entahlah, mau mencakar langit mungkin, dengan pondasi cakar ayam yang terlihat mentereng sekali, gagah, kuat. Mbak Yati, bagaimana? Ditanya kok malah ngomong sendiri. Mbak Yati liatin apa sih? Kok ke atas terus? Tanya Pak Yahya heran. Pak Yahya, memang Bapak tanya apa ya tadi? Mbak Yati terkejut waktu lihat Pak Yahya sudah ada di depannya. Tadi kan saya bilang,
Bisa kerja langsung tapi kamu ndak mau. Saya tanya, kamu bilang ndak kenapa-napa. Kamu malah sibuk lihat sana sini, seperti orang keheranan. Terus saya tinggal sebentar ke dalam, kamu malah hilang ndak taunya ada di sini. Terang Pak Yahya. Maaf Pak. Saya kagum lihat penginapannya, bagus banget. Udaranya sejuk sekali Pak. Ada taman, ada ayunan. Wah, kapan-kapan boleh ya Pak ngajak anak saya ke sini? Jawab Mbak Yati dengan binar mata bahagia. Boleh saja. Kenapa ndak boleh? Yang penting ndak mengganggu pekerjaanmu ya. Ya sudah, kalau kamu maunya bekerja besok ndak apa-apa, ucap Pak Yahya. Oh ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan besok saya ada temannya ya Pak, biar ada teman ngobrol. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu Pak. Besok pagi saya kesini lagi. Mulai kerjanya jam berapa ya Pak? Jam 10 sampai dengan selesai. Jam kerja fleksibel lah pokoknya. Tergantung kamar mana yang selesai disewa. Nanti tugasmu mengganti spray dengan yang baru. Keesokan harinya, Mbak Yati mulai bekerja di penginapan itu. Jam 9:30, Mbak Yati sudah sampai di lokasi. Di pintu gerbang masuk, tampak seorang perempuan berperawakan sedang berdiri. Ia seperti mencari seseorang. Maaf Mbak, mencari siapa? Atau mbaknya mau sewa kamar? Mbak Yati bertanya pada perempuan berkulit sawo matang itu. Usianya berkisar 35 tahunan. Maaf Mbak, Ia nampak malu-malu sambil menggaruk-garuk tangannya, padahal tidak gatal. Apa Mbak? Ini. Ia mengambil berkas lamaran di dalam tas kainnya. Tas bertuliskan Dagadu Jogja yang ngetren di zamannya. Lalu menyerahkan berkas lamaran itu pada Mbak Yati. Oh, mau melamar kerja. Saya baru juga kerja hari ini Mbak. Perkenalkan, nama saya Yati, ujarnya sembari mengulurkan tangan pada wanita yang bernama Suryani itu. Suryani, jawabnya singkat dengan senyum sumringah, namun harap-harap cemas diterima atau tidak nantinya. Saya butuh pekerjaan Mbak. Sudah nyari kerja kemana-mana tidak dapat-dapat. Kebetulan saya lihat info lowongan kerja di Facebook, di grup Facebook. Penginapan ini katanya membutuhkan pekerja, terang Mbak Suryani dengan terbata-bata. Iya Mbak, masih butuh 1 orang lagi untuk bagian memasak. Semoga diterima ya Mbak. Mari saya antar, ajak Mbak Yati pada Suryani. Mereka masuk ke sebuah paviliun yang difungsikan sebagai kantor. Dekat dengan kantor ada lobi penginapan untuk check-in para penyewa. Mbak Yati, suara Pak Yahya mengejutkan mereka berdua. Pak Yahya hobi banget ngagetin orang. Sukanya jalan mengedap terus tahu-tahu ngajak ngomong. Pak Yahya ngagetin aja sih, jawab Mbak Yati sambil memegang dada karena degup jantung yang tak karuan. Entah kenapa juga sekaget itu. Mbak Suryani ya, yang tempo hari telepon kan? Tanya Pak Yahya. Iya Pak, masih ada lowongan kerjanya. Masih ada Mbak, bagian kitchen, urusan dapur, bagaimana? Tegasnya lagi. Mau Pak, yang penting kerja. Jadi ini diterima Pak? Tanya Suryani dengan antusias. Bawa lamarannya ndak? Mana? Ini Pak. Suryani menyerahkan amplop coklat besar yang berisi surat lamaran. Rumahmu jauh juga ya. Tadi kesini naik apa? Saya naik ojek online Pak, ndak ada motor, ucapnya. Begini saja Mbak Suryani, sampean mau tidur di sini ndak? Ada mes loh untuk yang rumahnya jauh. Tenang saja, aman. Nanti waktu libur boleh pulang kampung kok. Tanpa banyak basa-basi, Mbak Suryani mengiyakan saja. Karena rumahnya memang jauh di Gunung Kidul. Kalau dilaju tiap hari rasanya tidak mungkin. Setelah selesai interview dan briefing pagi menjelang siang itu, Mbak Yati dan Suryani bisa langsung bekerja. Mbak Yati senang banget karena ada temen. Apalagi Mbak Sur orangnya ramah, enak diajak ngobrol. Nah, ketika mereka bekerja inilah kejadian ganjil mulai bermunculan. Bahkan di siang hari pun gangguan metafisik itu tetap ada. Sementara itu, Mbak Sur, apa ndak takut tidur di mes sendirian? Pak Bon, panggilan Pak tukang kebun gitu aja ya, Pak Bon. Kalau Pak Bon pilih pulang ke rumahnya, deket sini sih rumahnya.
Nanti Mbak Sur cuma sendiri di kamar belakang sini loh, ucap Mbak Yati sembari memunguti kain spray di tempat cucian. Nggak apa-apa Mbak, lah mau gimana lagi, saya betul-betul butuh pekerjaan ini. Saya cuma sendiri Mbak, suami saya udah meninggal beberapa tahun lalu. Anak-anak masih butuh biaya buat sekolah, jawabnya dengan muka memelasnya. Mbak Yati tercekat mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Mbak Sur barusan. Ada rasa bersalah karena membuat Mbak Sur jadi bersedih mengingat mendiang suaminya. Meski tidak ada maksud membangkitkan luka lama, Mbak Yati merasa jika malam hari penginapan itu akan lebih mencekam. Apalagi Mbak Sur hanya seorang diri di kamar belakang, jauh dari pintu gerbang depan. Kadang penginapan itu juga tidak sepenuhnya terisi penyewa. Kalau lagi sepi, hanya beberapa kamar saja yang terisi. Tapi mau bagaimana lagi, Mbak Sur bersikeras tidur dalam sendirian. Maaf ya Mbak, jadi buat Mbak Sur sedih, ucap Mbak Yati seraya berjalan mendekat, lalu memeluk tubuh kecil Mbak Sur. Sudah ndak apa-apa, jawab Mbak Sur sambil menyembunyikan wajahnya yang mulai berurai air mata. Mbak Sur ini sepertinya tipe orang yang menyembunyikan sedihnya, tidak mau orang lain tahu. Iya sudah Mbak Yati, saya mau ke dapur dulu ya, pamitnya tergesa berlalu dari ruang laundry. Iya Mbak, nanti kalau sudah selesai kerjanya, kita makan bareng ya Mbak. Saya bawa bekal banyak loh, ujar Mbak Yati dengan simbol senyum senang, berharap Mbak Sur tidak memikirkan perkataannya lagi. Iya, jawabnya singkat. Tiba-tiba sepeninggalnya Mbak Sur dari tempat itu, mesin cuci paling ujung berbunyi sendiri. Padahal Mbak Yati belum menyalakan sama sekali. Di sana ada 3 mesin cuci. Ketiganya masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada kerusakan. Kenapa nyala sendiri ya? Padahal belum kunyalakan mesinnya. Tombolnya juga masih off. Mbak Yati mendekati mesin cuci itu, melihat ke dalamnya masih kosong. Dan ketika didekati, mesin itu berhenti berbunyi. Aneh, masih dengan tanda tanya besar, namun berusaha diabaikannya. Mbak Yati tetap meneruskan pekerjaannya karena spray dan sarung bantal semakin menumpuk. Pak Bon mengambilnya dari 10 kamar eksklusif. Penyewanya sudah check out pagi ini. Ini ya Mbak, ada tambahan lagi, ucap Pak Bon sembari menyerahkan sekeranjang penuh kain spray kotor. Oh ya Pak, taruh situ aja Pak. Mbak Yati, itu temennya berani toh tidur di sini sendiri? Tanya Pak Bon sambil menghisap dalam rokok Tingwei-nya. Lah gimana toh Pak, memangnya kenapa? Ujar Mbak Yati penasaran. Ya ndak apa-apa sih Mbak, cuma banyak berdoa saja biar ndak diganggu, jawab Pak Bon seraya berlalu dari tempat itu. Pak, nanti dulu toh perginya. Memangnya diganggu apa toh Pak? Mbak Yati bertanya lagi. Iya diganggu Mbak, tahu toh di sini banyak pohon besarnya, ujar Pak Bon penuh teka-teki, enggan meneruskan ceritanya, lalu pergi begitu saja. Mbak Yati hanya diam. Apa yang dirasakannya memang bukan kebetulan, karena ia punya kepekaan pada hal-hal gaib, tapi hanya sebatas merasakan. Sekitar jam 12-an, kelarlah kerjaan Mbak Yati, tinggal menunggu kering saja, dan tidak butuh waktu lama, karena sebelumnya sudah dimasukkan mesin pengering, jadi tinggal diangin-anginkan sebentar. Mbak Sur, ayo istirahat dulu, ajak Mbak Yati dari balik pintu dapur. Iya Mbak, sebentar, saya buatkan teh sekalian ini, airnya sudah mendidih, jawabnya sembari mengambil gelas dan teh celup di lemari. Sambil menunggu Mbak Sur, Mbak Yati duduk di gazebo belakang dan mulai membuka bekalnya di sana. Semilir angin siang itu membuat nyaman untuk rehat di sana. Selang beberapa menit, Mbak Sur keluar dengan membawa 1 nampan berisi teh hangat dan tahu goreng. Wah, enak nih, ujar Mbak Yati kegirangan karena ada gorengan. Kemudian mereka makan bersama sambil berbincang santai di gazebo itu. Di selanya mengobrol, tiba-tiba Mbak Sur bertanya sesuatu. Mbak, tadi ada kejadian aneh nggak waktu nyuci? Kenapa Mbak? Kok tanyanya gitu? Mbak Yati masih menutupi, menunggu Mbak Sur selesai bicara. Tadi waktu di dapur, saya lihat kejadian aneh Mbak. Sutilnya gerak sendiri, habis itu jatuh ke lantai. Saya kaget banget, terang Mbak Sur dengan suara bergetar, jadi tremor karena takut.
tapi kembali tenang lagi saat ia menyadari keputusannya bekerja di situ. Apalagi memilih tidur di sana, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk bersinggungan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Oh iya, tadi mesin cucinya juga nyala sendiri mbak, padahal belum saya nyalain. Tombol juga masih off, mesin masih kosong. Anehnya kok bisa nyala. Mbak, ngelamun yo. Apa-apa? Mbak suruh terperanjat. Mbak Yati menepuk pundaknya. Tadi mesin cucinya juga nyala sendiri mbak, padahal saya belum nyalain, ujar Mbak Yati lagi. Mbak Sur hanya diam, meneruskan makannya, tidak berusaha menimpali. Aneh, Mbak Yati bergumam sendiri. Setelah selesai makan, mereka berberes dan kembali bekerja lagi sampai jam pulang tiba. Mbak, saya pamit pulang dulu ya. Iya mbak, hati-hati di jalan, jawab Mbak Sur. Bukannya dia yang harus hati-hati, batin Mbak Yati. Ah sudahlah, kemauannya juga. Mbak Yati pergi meninggalkan tempat itu. Setelah absen pulang, para staf lain pun sudah pulang duluan. Pekerja di sana hanya ada 8 orang. 3 staf administrasi, 4 orang petugas kebersihan, dan Pak Bon atau tukang kebun. Formasi pekerja yang dulu dan tambahan pekerja 2 orang, total jadi 10 orang. Tapi 8 orang pekerja memilih pulang karena takut juga tidur di sana. Seperti judul ceritaku hunian angker ini, hunian yang berubah menjadi penginapan, pernah kosong lama dan terbengkalai hingga banyak ditumbuhi semak belukar sebelum masuk ke teror malam yang dirasakan Mbak Sur dan berakhir bunuh diri. Aku spill ya, penginapan itu dulunya bagaimana. Tahun 1995, daerah Maguwo Harjo itu belum begitu ramai. Sepanjang jalan masih banyak sawah dan kebun tebu. Stadion sepak bola pun belum ada. Di pinggir jalan lebih banyak warung kelontong. Pohon-pohon rindang menghiasi sisi kanan kiri jalan. Kebayangkan kalau malam hari? Belum banyak bangunan seperti sekarang. Lahan warga masih cukup luas lah. Terlihat dari banyaknya rumah tinggal dengan halaman yang luas sekali. Di daerah sekitaran itu, ada sebuah rumah yang cukup besar, agak jauh dari pemukiman, dan tidak begitu jauh dari jalan utama. Rumah itu ditinggali sebuah keluarga keturunan Tionghoa. Bisa dikatakan keluarga besar. Satu rumah terdiri dari 13 anggota keluarga, bapak, ibu, dan 8 anaknya yang berusia kisaran remaja hingga masih anak-anak. Dan 3 orang lainnya adalah asisten rumah tangga di sana. Satu dari mereka adalah warga sekitar situ saja, sedangkan yang lainnya berasal dari Tegal, asal daerah sang majikan. Menurut cerita dari warga sekitar, mereka adalah pendatang dari Tegal, memiliki usaha toko besi. Disclaimer ya, sebelumnya aku mau beritahu dulu ya, ceritaku ini tidak sepenuhnya kisah nyata. Ada sebagian yang ditambahin bumbu supaya alurnya enak gitu dengan aslinya, supaya tidak ada pro dan kontra di kemudian hari. Baiklah, kita lanjut lagi. Sebut saja Arifin dan Eva, pemilik rumah itu. Adalah Bapak Arifin waktu itu di tahun 95. Setiap hari, ia bekerja di toko miliknya di daerah Demangan dengan dibantu sang istri dan 2 anaknya. Mereka membuka toko sekitaran jam 10 pagi. Pak Arifin ini orang yang bisa dibilang keras. Semua harus nurut dengan perintahnya. Urusan mendidik anak pun tidak kalah dengan pendidikan militer. Apabila mereka melakukan kesalahan, tidak sungkan-sungkan ia menyabet anaknya dengan ikat pinggang. Walhasil, istrinya pun menjadi bulan-bulanan kekesalan Pak Arifin karena berusaha menghalangi saat bersikap brutal pada anak-anaknya. Jika sudah begitu, Bu Eva akan jatuh sakit karena tekanan mental dari suaminya sendiri. Keluarga itu dulunya memiliki bisnis juga di Tegal. Tapi sayangnya, bisnis yang dirintis bersama keluarga besar Pak Arifin itu runtuh karena terjadi perpecahan di dalamnya. Saling berebut dan mengklaim siapa pemilik bisnis itu. Akhirnya jadi pecah juga ketika orang tua Pak Arifin wafat. Dan yang ditakutkan pun terjadi. Konflik yang tak berkesudahan. Dan akhirnya mereka sepakat menjual seluruh aset kemudian dibagi rata dalam bentuk uang. Uang itulah yang digunakan Pak Arifin untuk memulai usaha di Jogja. Pak Arifin cukup familiar dengan kota ini karena ia sempat berkuliah di Jogja dan menemukan cintanya pun saat kuliah. Begitulah hari-hari dilaluinya. Awalnya semua berjalan lancar hingga tahun 98 terjadi krisis moneter. Banyak usaha yang mengalami gulung tikar hingga terjadi
pengkursan mata uang karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan terjadi krisis valuta asing. Sebab itu berimbas pada banyak usaha yang akhirnya kolaps. Belum juga kekeringan yang melanda negara kita. Di kurun waktu 50 tahun terakhir terjadi kemarau yang cukup panjang. Kian hari usaha toko besinya kian sepi. Sebelum lagi terjadi demo mahasiswa di berbagai titik di Jogja yang mau tidak mau banyak pedagang menutup tokonya karena khawatir menjadi sasaran kebrutalan massa. Begitu juga dengan Pak Arifin, dengan sangat terpaksa menutup toko besinya. Ia pulang dengan keadaan kesal bercampur marah. Karena kondisi seperti itu, tidak bisa saling tuding salah. Sesampainya di rumah, dengan raut muka masam, ia masuk ke dalam kamar tanpa satu kata pun. Saat si bungsu memanggilnya pun tak dihiraukannya. "Papi," ia berlalu meninggalkan anaknya tanpa senyum sedikit pun. Nama si bungsu adalah Noplin, usianya sekitar 5 tahun. Ia hanya berdiri di sudut ruang tamu dengan mata yang berkaca-kaca. "Papi jahat," ia menangis terseduh. "Kalian tahu kan kalau anak kecil itu polos, mudah nangis dan kalau ngomong jujur." "Papi kenapa maya-maya terus?" Noplin mencoba bertanya pada maminya, Mami Eva. Perubahan sikap papinya membuatnya menjadi asing di mata anak-anaknya. Pak Arifin sering mengunci diri di kamarnya seharian. Mami Eva hanya bisa menghela nafas mendengar aduan anaknya. Ia pun tak bisa berbuat banyak, percuma. "Sini-sini, Mami peluk." Noplin berlari dan larut dalam pelukan maminya. Mami Eva hanya berusaha kuat, meski air matanya berlinang. Begitu lelahnya dengan keadaan, hingga hanya bisa menangis dalam diam. Sementara Roy, Nandes, dan Samuel yang sedang tiduran di kamarnya ikut merasakan kesulitan yang merundung keluarganya. Maklum saja, usia mereka sudah beranjak remaja, sudah mengerti bagaimana kondisi keluarga apabila dilanda kesusahan. Dengan banyaknya kebutuhan, belum lagi untuk biaya sekolah. Hingga di tengah malam yang buta, tepat jam 12 malam, kejadian mengerikan itu terjadi. Pak Arifin masuk ke dalam kamar anaknya. Kamar pertama dihuni anak nomor 1, 2, 3, dan 4. Dengan kejam, ia membantai keempat anaknya dengan senjata api yang dibelinya dari seorang temannya. Duar. Terdengar 2 kali tembakan dan mengikuti 2 tembakan berikutnya. Mami Eva dan 4 anaknya yang lain terbangun. Mbak Sri dan Mbak Wit, asisten rumah tangga mereka pun ikut terbangun. Mereka berlari ketakutan. Mami Eva mengira ada yang akan merampok karena ia tidur di kamar anaknya semenjak Pak Arifin sering mengunci diri di dalam kamar. "Mbak Sri, Mbak Wit, selamatkan anak. Lari lewat pintu belakang. Minta tolong kasih tahu Pak RT dan warga ada perampokan." Baik Bu, Ibu ndak ikut?" tanya Mbak Sri panik. "Udah cepetan." Dengan gemetaran, Mami Eva melangkah perlahan menuju kamar suaminya, bermaksud membangunkan suaminya. Namun saat akan melangkahkan kaki, Mami Eva benar-benar dibuat kaget. Pak Arifin sudah ada tepat di depannya dengan tatapan mengerikan. "Papi, Pap, kenapa?" Pak Arifin mengacungkan senjata api tepat di kepala istrinya lalu. Buar. Seketika itu juga, ia terjatuh dan tewas di tempat. Agatha dan Cecilia, anak kelima dan 6 Pak Arifin yang mendengar suara tembakan itu, berlari lagi masuk ke dalam rumah. Mereka mendengar jeritan histeris maminya. "Agatha, mau kemana?" Agatha berhasil lepas dari genggaman tangan Mbak Sri. Ia terus berlari tak peduli adik-adiknya yang menangis. "Kak, aku ikut." Cecilia pun ikut berlari di belakang Agatha. Keduanya masuk dan melihat pemandangan mengerikan itu. Pak Arifin masih berdiri terpaku tepat di depan jasad istrinya. "Mami!" Mereka menangis histeris melihat maminya berlumuran darah. "Papi jahat, kenapa papi jahat?" Cecil memberontak menyerang papinya. Namun Agatha menarik tangannya dan mengajaknya untuk keluar rumah menyelamatkan diri. Karena ia merasakan papinya sudah beda, seperti orang kerasukan. "Cecil, ayo pergi dari sini Cecil." Ia menarik paksa lengan adiknya, tapi belum sempat mereka sampai pintu keluar, 2 peluru menembus kepala bagian belakang. Agatha dan Cecilia jatuh tersungkur di dekat pintu dan tewas ketika itu juga. Selang beberapa menit,
Satu tembakan terakhir meletus di tengah malam yang mencekam itu. Pak Arifin mengakhiri hidupnya. Hanya tersisa 2 anaknya yang masih hidup, Noplin dan Vano. Peristiwa itu sangat menggemparkan warga sekitar. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi. Polisi pun memasang garis kuning di tempat kejadian. Mbak Sri dan Mbak Wit masih trauma melihat kejadian itu. Tidak bisa memberi kesaksian dengan gamblang. Mereka terus memeluk Noplin dan Vano yang menangis melihat orang tua dan ke-6 kakaknya meninggal dengan tragis. Kalut. Hanya satu kata ini. Sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bingung mau menenangkan dengan cara apa. Dan itulah kisah sebelum penginapan itu ada. Setelah kejadian mengerikan itu, rumah Pak Arifin dibiarkan kosong. Kedua anaknya yang masih hidup dirawat om dan tante dari keluarga Bu Eva. Hampir 20 tahun kosong. Akhirnya seorang pengusaha properti membeli rumah itu. Rumah dengan pekarangan seluas itu sayang jika dibiarkan terbengkalai. Luasnya sekitar 3.000 meter persegi. Zaman dulu harga tanah tidak semahal sekarang. Jadi tambah mahal karena ada stadion bola tuh. Proses pembangunan penginapan itu terbilang cepat karena hanya membangun penginapan sederhana. Mengingat lokasinya yang lumayan masih sepi meski letaknya di pinggir jalan. Si pemilik mematok harga sewa lumayan murah. Semakin kesini, akhirnya semakin berkembang dan pemilik pun memperluas bangunan. Kalau untuk gangguan mistis, lebih intens terjadi saat pelebaran bangunan di blok tanah kapling bagian belakang, tepatnya lokasi kejadian pembantaian satu keluarga itu. Kembali ke masa sekarang. Suara apa itu? Terdengar keran air berbunyi. Mbak Sur masih terjaga. Entah mengapa, mata sulit terpejam. Malam itu sepi sekali. Pak Bon hanya berjaga malam seorang diri di pintu gerbang depan, jauh dari kamar Mbak Sur. Awalnya hanya suara keran air menyala. Lamat-lamat terdengar suara anak kecil tertawa sambil berlarian di sekitaran taman. Mbak Sur mengendap, setengah berdiri dan mengintip dari balik jendela. Ia hanya mendapati keheningan, tapi ayunan itu bergerak sendiri. Kembali Mbak Sur berhadapan dengan teka-teki keganjilan malam itu. Peluh terus meleleh di dahinya. Tak kuasa menahan ketakutan. Bulu kuduknya merinding, seolah isyaratkan adanya entitas lain di tempat itu. Malam yang terasa panjang itu terlewati tanpa lelapnya mata. Padahal tubuh sudah memberi sinyal lelahnya. Mbak Sur baru bisa tertidur ketika terdengar adzan subuh berkumandang. Keesokan harinya, "Mbak, kok pucat? Sakit jo Mbak?" tanya Mbak Yati spontan. Pasalnya, muka Mbak Sur terlihat pucat pasi, seperti orang kurang darah. Badannya pun kelihatan lemas, tanpa tenaga. "Nggak sakit kok, nggak bisa tidur saja Mbak," jawabnya singkat, lalu pergi begitu saja. "Apa tiap malam Mbak Sur diganggu ya, jadi nggak bisa tidur?" batin Mbak Yati menerka-nerka. Pasti diganggu, aku bilang apa?" tegasnya dalam hati sembari berjalan menuju laundry room. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Mbak Yati. Banyak bercak darah di lantai kamar mandi, dan keranjang baju yang berisi kain kotor jatuh berserakan di bawah mesin cuci. "Apa ini?" Mbak Yati berlari keluar, memanggil Pak Bon yang sedang menyapu taman. "Pak Bon, Pak!" Mbak Yati berlari ke arah Pak Bon. "Pak Bon, ada darah di ruang cuci. Darah apa ya Pak?" "Darah? Jangan mengada-ada Mbak, bikin takut orang nanti." Pak Bon coba mengingatkan Mbak Yati. Khawatir ada yang mendengar, karena kejadian mistis seperti itu bisa membuat para penyewa takut dan memilih check out, dan akhirnya jadi kabar burung di luaran sana. "Beneran Pak, saya ndak bohong. Sini deh Pak," ajak Mbak Yati. Sembari berjalan tergesa-gesa, Pak Bon berjalan mengekor. Hati rasanya berdebar mengingat kejadian semacam ini jarang terjadi. Dulu pernah kejadian hal serupa, hanya saja yang mengalaminya adalah penyewa kamar 08. Letaknya di sebelah utara tanah kapling yang akan didirikan bangunan baru ini. Banyak bercak darah dan jejak telapak kaki di kamar mandi. Si penyewa yang sudah membooking kamar untuk 3 hari akhirnya minta untuk pindah kamar karena ketakutan. Banyak yang mengeluh di kamar 08 itu. Maka dari itu, tidak digunakan lagi sebagai kamar sewa, dialih fungsikan menjadi laundry room, tempat kerjanya Mbak Yati. Cerita ini menjadi rahasia bagi karyawan di situ.
dan yang dialami Mbak Yati sama persis seperti yang dialami para penyewa kamar 08. Sesampainya di ruang cuci, "Ini loh Pak, darah dari mana coba Pak? Mana banyak ini?" ucapnya dengan raut muka heran kepada Pak Bon. "Oh, ini mah darah dari tikus Mbak. Sering kok ada tikus kelahi sampai berdarah-darah gini," jawab Pak Bon dengan ekspresi yang biasa aja. Meski sebetulnya dia berbohong, menutupi kejadian ganjil yang sering terjadi, menepis magis, memilih menghilangkan riwayat kelam tempat itu. Tapi sesungguhnya arwah-arwah yang meninggal masih bersemayam di sana, mencari korban baru, mengajaknya pindah ke alam baka, mengganggu para penghuni yang terjebak dalam kekalutan pikiran. "Mereka masih belum tenang," batin Pak Bon sambil menahan tangis, seolah merasakan kepedihan itu. Sementara itu, Pak Bon, Pak, Bapak kenapa?" Mbak Yati memanggil-manggil Pak Bon yang terdiam memaku seperti linglung. Satu tepukan di pundak membuyarkan lamunannya. Sudah Mbak," jawabnya dengan tergagap. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi entah kenapa. "Sudah apanya Pak? Kok saya bingung maksudnya apa sih Pak?" Iya, sudah biar saya saja yang bersihkan bercak darah itu. Mbak Yati tunggu di luar dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya beritahu." Pak Bon bergegas keluar, mengambil alat pel. Tapi aneh, ia selalu menundukkan wajah, seolah menyembunyikan sesuatu. Siratan aneh di wajah Pak Bon itu membuat Mbak Yati tertegun melihatnya. "Pak Bon, mikir apa toh? Jangan-jangan Pak Bon menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan itu bukan darah biasa. Jangan-jangan, gawe mumet wae, bikin pusing aja." Ia tampak kesal, sembari menggaruk-garuk kepalanya, sambil menunggu Pak Bon mengambil alat pel. Mbak Yati memungut kain-kain yang berserakan tadi. Selang sebentar, Pak Bon datang dengan membawa seember air dan pel. "Mbak, kalau mau mulai pekerjaan, lebih baik berdoa dulu, supaya tidak ada gangguan." Tiba-tiba Pak Bon bicara seperti itu. Mbak Yati terkesiap mendengarnya, karena seperti pesan aneh yang ditutupi. "Pak, lebih baik Bapak jujur saja. Sebetulnya tempat ini ada apanya Pak? Pernah ada kejadian apa Pak?" Ia memberanikan diri bertanya, dan berharap Pak Bon mau memberi jawaban yang sebenarnya. Hening, hanya suara gesekan pel di lantai yang terdengar. Enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan padanya. Sampai selesai mengepel, Pak Bon tetap saja diam, mengunci mulut rapat. "Mbak, tolong beritahu Mbak Sur, kalau ada tempat kos, mending keluar dari sini." Lagi-lagi Pak Bon memberi isyarat pesan aneh itu. "Memangnya kenapa Pak?" "Sudah, jangan banyak tanya." Lalu Pak Bon pergi begitu saja, namun kembali lagi dengan membawa 3 buah dupa yang sudah disulut api dan menancapkan di pojok kamar. "Lah, opo kui?" Mbak Yati bergumam sendiri. Tiba-tiba ia bergidik, seperti ada yang meniup lehernya dari belakang. Matanya menyapu ke segala penjuru, nihil, tidak ada siapapun. Pak Bon sudah kembali bekerja lagi di taman. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu. Didoke sekongono kui, dijauhkan dari hal seperti itu. Orang kecil mau cari uang buat beli beras saja lah kok diganggu." Dengan tangan gemetaran, Mbak Yati tetap meneruskan pekerjaannya. Hari demi hari gangguan mistis itu terus meneror karyawan di sana. Semenjak didirikan bangunan baru itu, gangguan itu lebih sering terjadi. Dari keran air menyala sendiri, noda darah di kamar mandi, ayunan yang bergerak sendiri, dan suara tangis seperti orang kesakitan. Puncaknya, setelah gangguan mistis yang kerap menghantui, tepatnya hari Jumat, 3 minggu yang lalu, waktu itu Mbak Sur kesurupan. Ia terus berteriak, meracau tidak jelas. "Kenapa papi jahat? Salah mami apa?" Diiringi suara tawa lengking yang menyayat hati. Orang yang mendengarnya sontak berlarian menuju kamar Mbak Sur. Waktu itu Mbak Sur terlihat berantakan, rambutnya acak-acakan, dan matanya terus melihat ke arah kamar mandi. "Jangan Pi, jangan bunuh mami Pi, gimana anak-anak nantinya?" Ia menangis histeris. Tapi suara yang keluar dari mulut Mbak Sur sangat berbeda, lebih kecil dan terdengar serak. Pak Bon
menerobos orang-orang yang berdiri di pintu. "Bu, pergilah. Tempatnya sampean sudah bukan di sini. Jika seperti itu terus, ibu tidak akan bisa tenang." Kontak batin antara Pak Bon dengan arwah penasaran Mami Eva. Ditilik dari riwayat kematiannya yang tragis, Mami Eva masih terus bertanya, mengapa ia dibunuh? Ia terus mencari di mana anak-anaknya. Waktu itu yang masih tersisa hanya 2 orang. Mereka yang paling kecil dan masih membutuhkan orang tua. Pak Bon mendekati Mbak Sur, menyiramnya dengan air yang sebelumnya sudah dibacakan doa. Seketika itu juga ia pingsan dan baru sadarkan diri pagi harinya. Ada beberapa orang yang menjaganya waktu itu. Ketika fajar tiba, mereka pulang. "Mbak Sur, nggak usah kerja dulu kalau masih lemas badannya." Mbak Yati mencoba mengajaknya bicara, tapi Mbak Sur hanya menggeleng saja. Mbak Yati merasa aneh melihat sikap Mbak Sur, masih belum ngumpul nyawanya. Dan singkat cerita, setelah kejadian kesurupan itu, Mbak Sur sering melamun sendiri, seolah sudah kehilangan separuh jiwanya, kosong. Tatapan yang terlihat dari sorot matanya, hingga akhirnya kejadian yang tak diinginkan itu terjadi. Ia ditemukan gantung diri di kamarnya. Lidahnya terjulur, seluruh badannya sudah kaku dan membiru. Tidak ada yang tahu pasti apakah Mbak Sur ini sebetulnya depresi karena masalah di rumah atau gangguan mistis di tempat itu. Masih misteri, karena dari pihak pemilik penginapan akhirnya memilih menutup tempat itu untuk sementara waktu, dan Mbak Yati pun memilih undur diri. Demikian kisah dari Mbak Yati. Sekian ya cerita dari Omah Suwung, Mas Bekti. Sebelumnya penulis minta maaf pada teman-teman ya apabila dalam penulisan ini kurang menarik. Penulis akan terus belajar untuk menulis yang benar, dan alhamdulillahnya ini selesai ya. Ya demikianlah saya bacakan di Tony FS ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih akun Twitter Omah Suwung @bekti. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.